Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelda Bilananta Supiandi dari semester 3C. Di sini saya akan mereview materi Hukum Administrasi Negara pada pertemuan ke-11 yang telah disampaikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH, dan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Emredi Aritayani SHMH. Dalam pertemuan ke-11 yaitu tentang meresume penulisan terhadap buku yang berjudul Hukum Administrasi Negara dengan penulis Dr. Sahya Anggara MSI, diterbitkan tahun 2018, penerbit Sipi Pustaka Setia, Kota Terbit Bandung, dengan pembahasan dalam bab 1 dasar-dasar hukum administrasi negara. Pengertian administrasi negara adalah bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur tindak pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antar organ pemerintah. Hukum administrasi negara atau tata pemerintahan pada dasarnya dapat dibedakan berdasarkan tujuan dari hukum tata negara, memuat peraturan-peraturan hukum yang menentukan kepada organ-organ pemerintah. Secara global, hukum administrasi negara merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk aktif terlibat dalam kehidupan kemasyarakatan, dan pada sisi lain, hukum administrasi negara merupakan hukum yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk mempengaruhi dan memperoleh perlindungan dari pemerintah. Kekuasaan eksekutif dan administrasi berada dalam satu tangan, yaitu presiden. Maka pengertian hukum administrasi negara terdiri atas 5 unsur sebagai berikut, yaitu 1. Hukuman tata pemerintahan tentang pelaksanaan undang-undang dan berasal dari kedaulatan negara. Yang kedua, hukum tata usaha negara. Yang ketiga, hukum administrasi. Yang keempat, hukum administrasi. Dan yang kelima, hukum administrasi lingkungan. Stahre material atau hukum tata negara materi meliputi sebagai berikut: 1. Bestur pemerintahan. Yang kedua, resprak peradilan. Yang ketiga, kepolisian. Dan yang keempat, reguling perundang-undangan. Bestureh hukum pemerintahan. Justire hukum peradilan, yang meliputi sebagai berikut: reguling peradilan administrasi negara, administrasi reguling burgerlijk hukum acara perdata, strafrechtling hukuman acara pidana, politikrecht hukum kepolisian. Menurut Prajudi Atmosurtirto, untuk keperluan studi ilmiah, ruang lingkup studi hukum administrasi negara meliputi sebagai berikut: 1. Hukuman tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara. Yang kedua, hukum tentang organisasi dari administrasi negara. Yang ketiga, hukum tentang aktivitas-aktivitas administrasi negara. Yang keempat, hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara. Yang kelima, hukum administrasi pemerintah dan wilayah. Dan yang keenam, hukum tentang peradilan. Teori tentang lapangan hukum administrasi negara. 1. Teori Praja. Yang kedua, teori Trip Praja. Yang ketiga, teori Trip Praja. Dan yang keempat, teori Catur Praja. Fungsi atau kekuatan peradilan adalah juga fungsi pengawasan yang represif sifatnya. Ini berarti fungsi melaksanakan yang konkret agar perselisihan hukum administrasi negara tersebut dapat diselesaikan berdasarkan peraturan hukum dengan seadil-adilnya. Teori Pancaprasaja. Pada tahun 1951, teori Pancapraja dikembangkan oleh J.R. Stillinga dalam bukunya yang berjudul Grondwetten van het Nederland Administratief Recht. Teori dan yang 6, teori Said-Praja. Teori Said-Praja yang disampaikan oleh Prijono Prijidikro didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Tugas pemerintahan secara konstitusional
konstitusional negara Indonesia menganut prinsip negara hukum yang dinamis atau welfare state, sehingga tugas pemerintah Indonesia sangat luas. Pemerintah wajib berusaha memberikan perlindungan kepada masyarakat baik dalam bidang politik maupun sosial. Materi hukum administrasi negara dapat diperinci menjadi: 1. Dasar administrasi negara yang baik. Yang kedua, kegiatan fungsional dan administrasi negara tentang prosedur dan daya laku pengambilan keputusan administrasi dan tata cara penunaian tugas dan kewajiban. Yang ketiga, organisasi. Yang keempat, penguasaan, pemilikan, dan penggunaan dari harta kekayaan negara beserta tata cara pertanggungjawaban. Yang kelima, usaha dan badan usaha negara, hukum tentang administrasi personel, dan yang keenam, peradilan administrasi negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.